Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Suwarni dengan NIM C1C023045 dari kelas R11 dengan prodi S1 Akuntansi. Di sini dengan mata kuliah Perpajakan 1, dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIQNR CSRS, dengan judul yang diangkat yaitu PPH atau pajak penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak. Bagian pertama yaitu PPH atau pajak penghasilan. Pengertiannya, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukannya sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan mengenai PPH pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPH dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang PPH. Perubahannya terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 7 pertama kali yaitu tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Kelima, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perlu diketahui bahwa selain daripada undang-undang tersebut, implementasi perpajakan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau Pendirjen Pajak. Pengertian penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri atau Indonesia, maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bekerja sama-sama dalam memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Yang A, penghasilan atas sumber. Penghasilan adalah penerimaan yang mengalir terus-menerus dari sumber penghasilan. Singkatnya, penghasilan timbul apabila terdapat sumber penghasilan yang bersifat berkesinambungan atau yang tidak berkesinambungan seperti keuntungan dari penjualan atau capital gain. Maka, jika dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan, semisalnya mendirikan perusahaan, toko, dan lain-lain. Ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Yang B, penghasilan atas pertambahan nilai atau akresi. Ada beberapa poin penting tentang penghasilan berdasarkan konsep akresi yang dikembangkan oleh Hayek dan Simons, yaitu 1. Suatu pihak dianggap memperoleh penghasilan ketika pihak tersebut mendapat tambahan kemampuan. Kedua, tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan hanya jika berbentuk dalam uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Ketiga, besarnya penghasilan dari suatu pihak ditentukan dengan menjumlahkan besarnya penghasilan yang sesungguhnya yang dikonsumsi pada suatu periode ditambah dengan kenaikan nilai kekayaan pihak yang bersangkutan atau tabungan. Keempat, penghasilan merupakan jumlah aljabar antara nilai pasar dari konsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang disimpan antara dalam suatu periode waktu tertentu menurut Simon tahun 1938. Dalam dunia perpajakan,
Konsep akresi yang dikembangkan oleh Skens, Haig, dan Simon menjadi salah satu konsep penghasilan yang paling banyak mempengaruhi teks polisi di berbagai negara. Alasannya karena yaitu konsep ini dianggap paling mencerminkan keadilan sekaligus mudah untuk diterapkan. Bahkan definisi penghasilan berdasarkan konsep ini mendapat predikat sebagai definisi penghasilan yang sumber secara umum atau menurut Genser 2006. Selanjutnya yaitu kategori PPh. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu terdiri dari dua kategori. Pertama, PPh yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Dua, PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Besarnya tarif yang berlaku dalam PPh. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, besarnya tarif yang berlaku yaitu 1, 5% untuk penghasilan tahunan yaitu 50 juta. Kedua, 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Ketiga, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta. Keempat, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Kelima, bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan dengan tarif yang lebih dari tinggi. Pelaksanaan PPh yaitu yang pertama, PPh pasal 21. Jenis pajak ini dikenakan atas segala penghasilan yang dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Kedua, PPh pasal 22 merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan. PPh ini dikenakan kepada perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Ketiga, PPh pasal 23. Jenis pajak ini dikenakan ketika ada transaksi antara dua pihak. Maka pihak pertama penghasilan yang dikenakan PPh pada pasal 23 tersebut. Yang keempat, PPh pasal 25. PPh 25 adalah jenis pembayaran pajak penghasilan dengan sistem pembayaran angsuran, yang mana bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tahunan. Yang kelima, PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak bersangkutan dikurangi dengan kredit pada PPh. Bagian kedua yaitu subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Subjek pajak ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama pribadi, kedua badan, ketiga warisan yang belum terbagi, keempat badan usaha tetap atau BUT. Berikut ini ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kategori daripada subjek pajak. Yang pertama orang pribadi, bagi seluruh WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia, namun memiliki pendapatan dari Indonesia, maka mereka akan memperlakukan pajak orang pribadi. Kedua, yaitu badan, bagi seluruh yang berdiri atau berkembang di Indonesia masuk ke dalam ketentuan pajak badan, badan untuk badan yang bersifat non-komersial, dan juga yang mendapatkan biaya dari APBN atau APBD. Ketiga, warisan yang belum terbagi. Bagi seluruh pewaris yang akan membagi dan menentukan warisannya, maka pewaris wajib mendaftarkan harta bendanya dan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk subjek pajak dengan kategori warisan yang belum terbagi. Keempat, bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu bagi seluruh kantor, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lainnya yang didirikan oleh WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, maka mereka akan dikenakan pajak yaitu dalam bentuk usaha tetap. Subjek pajak ada dibagi menjadi 3, yaitu subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan subjek pajak subjektif. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berasal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu, dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pembelanjaan, belanja daerah atau APBD, dan penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan nasional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya yaitu subjek pajak luar negeri, yaitu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pekerbunan, dan kehutanan, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, pemberian jasa sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, komputer, agen elektronik, dan peralatan otomatis yang dimiliki atau disewa. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri itu terdapat 3 perbedaan yang sangat mencolok, yaitu yang pertama, subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas dasar penghasilan yang berasal dari sumber penghasilannya di Indonesia. Kedua, sumber pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Ketiga, subjek pajak dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Sedangkan pada subjek pajak luar negeri tidak perlunya menyampaikan SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya telah dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Yang selanjutnya yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaan badan atau bebannya, yaitu memperhatikan pribadi wajib pajak atau yang disebut dengan subjek pajak, di mana kemudian baru menetapkan objek pajaknya. Dalam hal ini, keadaan pribadi seorang wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pajak subjektif dilihat dari individu atau orang pribadi yang menjadi wajib pajak. Yang termasuk dalam kategori pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh. PPh sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang meliputi 1. PPh pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, dan lainnya. 2. PPh pasal 15, merupakan laporan pajak yang memiliki hubungan dengan norma perhitungan khusus bagi setiap golongan wajib pajak tertentu. Ketiga, PPh pasal 22, merupakan pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor dari pembeli atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, PPh pasal 23, merupakan pajak yang dipotong dari wajib pajak ketika terjadi sebuah transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, ataupun penghargaan sewa dan lainnya. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif, yaitu yang pertama, subjek pajak dalam negeri orang pribadi,
dimulai saat dia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal. Yang kedua, mulai saat berada di Indonesia dan berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Kedua, subjek pajak dalam negeri badan. Itu mulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri badan usaha tetap atau BUT. Mulai saat menjalankan usaha dan berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya, mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat dia tidak lagi menerima penghasilan yang sumbernya dari Indonesia. Yang keempat, warisan belum terbagi, mulai saat timbulnya warisan belum terbagi dan berakhirnya saat satu warisan itu telah selesai dibagikan. Yang tidak termasuk kepada subjek pajak yaitu sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang tidak termasuk subjek pajak A. Kantor perwakilan negara asing, B. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat 1. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari di luar jabatannya di Indonesia. 2. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. C. Organisasi internasional, yaitu dengan syarat 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain daripada pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang D. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada poin C dengan syarat yaitu 1. Bukan warga asli negara Indonesia. 2. Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Untuk organisasi internasional yang termasuk ke dalam subjek pajak pada huruf C tersebut ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau KMK. Bagian yang ketiga yaitu objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, yang bentuknya bisa dalam nama ataupun bentuk apapun. Yang termasuk ke dalam objek pajak yaitu penghasilan, di mana setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk A. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan ataupun kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan daripada penjualan atas karena pengalihan harta. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F. Bunga termasuk dengan premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Yang termasuk dalam objek pajak yaitu yang G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang H. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang I. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang J. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang K. Keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang L. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang M. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang N. Premi asuransi. Selanjutnya yaitu yang tidak termasuk objek pajak. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 2. Harta hibaan yang diterima oleh keluarga sedara dengan garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial.
ketiga warisan, keempat harta termasuk dalam setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. 7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai. 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang ke-10, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Baiklah, telah berakhirnya presentasi materi pada hari ini dengan kesimpulan yang dapat diambil, yaitu pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterimanya selama dalam satu periode, yaitu 1 tahun. Ketentuan mengenai PPH pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, dan sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukanlah sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mana pajak penghasilan mengalami 4 kali perubahan. Dari segi undang-undang, PPH memiliki arti yang lebih luas, yang disebut sebagai subjek pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak daripada penghasilan tersebut. Yang menjadi subjek pajak ialah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang dari luar Indonesia, yang mana dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk nama dan dalam bentuk apapun. Baiklah, sekian video presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.